Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah juga Reza sudah mulai pulih dan selanjutnya ya kita diberikan kekuatan dengan niat yang kuat, niat yang tulus, niat yang ikhlas, nanti akan ada jalannya. Apapun kesulitannya, saya yakin pokok urusan si kundunya cek kena diurusin. Artinya ya kita memang terkadang ada batasan untuk seakan-akan kita tidak akan mampu untuk menghadapi persoalan, tetapi yakinlah bahwa setiap ada persoalan pasti ada solusi. Kalau masroh, maka sodoroh, dalam kesulitan bersamaan itu akan ada juga. Ya terkait dengan Reza kemarin, saya juga pernah ada mahasiswa yang baru hari pertama masuk ada informasi, ada sebuah kejadian yang sehingga dia tidak melanjutkan kuliah. Kenapa? Di hari pertama dia masuk kuliah ayahnya meninggal dunia. Sehingga dia juga bingung ini yang terjadi. Dan kebetulan ya saudara saya juga, saya kenal dengan orang tuanya, dan orang tuanya juga, dan kondisi mental anaknya juga nggak begitu kuat sehingga dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Walaupun teman-temannya sudah memberikan support. Nah, itu mungkin bagian dari tantangan, bagian dari ujian yang kita harus hadapi. Dan setiap orang pasti punya ujian masing-masing. Setiap tujuan, setiap perjalanan pasti ada yang menjadikan ujian kita untuk mencapai sebuah apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan. Baiklah, alhamdulillah hari ini bisa. Oke. Kita kembali kepada pembahasan kita terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di minggu kemarin mungkin kita membahas tentang norma-norma terkait dengan manusia dan masyarakat ya. Kenapa manusia itu harus mempunyai aturan, kaidah sosial dan sebagainya. Karena pada hakikatnya setiap manusia pasti mengandung suatu akibat, sehingga itu membutuhkan sebuah kaidah, sebuah aturan. Dan di dalam kehidupan manusia pasti harus ada yang namanya kaidah sosial, kaidah masyarakat atau adat, hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Hari ini kita sampai pada itu, sehingga kemarin kita juga sampai pada tentang masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri juga terbentuk dari berbagai macam sumber atau sebab, sehingga orang bisa dikatakan sebagai masyarakat. Ada masyarakat paguyuban, ada patembayan, ada masyarakat yang berkumpul itu karena ada kepentingan, ada yang berkumpul itu karena dia tidak berkepentingan, ada karena hobi, ada karena, sehingga di dalam istilah hukum atau istilah itu hukum adalah masyarakat paguyuban dan patembayan. Ada karena hubungan keluarga, ada hubungan kepentingan yang lainnya, seperti Reza dan Musela, mungkin hubungannya adalah sesama mahasiswa, itu kepentingan. Ada juga karena sama-sama tujuan, seideologi, garis perjuangannya sama, mungkin organisasinya apa, sehingga dia berkumpul bersatu. Atau bisa juga anak muda yang pecinta hobi, klub motor Vespa, klub apa, itu bisa juga punya perkumpulan, punya komunitas, sehingga dia mempunyai aturan di dalam kelompok itu sendiri. Nah, terkait dengan itu, maka apa sih yang dinamakan manusia, apa sih yang dinamakan masyarakat. Jadi kalau kita bicara individu, kita ini sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Kita ini juga sebagai umat, juga sebagai makhluk. Artinya kalau bicara seperti itu, aturan seperti itu, berarti ada yang bersifat privat, ada yang bersifat publik. Jadi hukum itu bisa berlaku untuk diri kita sendiri, ada yang untuk berlaku untuk kita sendiri.
istilah negara, istilah mereka itu ada namanya hukum privat sama hukum publik. Ada yang hukum itu memang berlaku untuk individu, yang bertanggung jawab, yang bersiko ya yang individu itu. Ada yang bersifat publik. Sekarang kita bicara tentang kaidah sosial atau norma sosial. Norma sosial ini atau kaidah merupakan bentuk penjabaran secara konkret nilai-nilai yang bersifat abstrak dan telah diserasikan. Hukum itu muncul itu karena yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, tetapi kok berulang dan berulang, akhirnya menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah aturan, atau bahasanya diserasikan menjadi sebuah kaidah. Kaidah atau norma ini atau norma sosial dalam pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang berfungsi melindungi manusia dan jalan untuk menertibkan. Jadi segala sesuatu itu kalau memang sudah kok pancet sih, kok rame sih, akhirnya ada kesepakatan. Iya yo, biar tidak merugikan satu dengan yang lainnya, biar itu bermanfaat bagi yang lainnya, ya harus ada kesepakatan. Artinya ada sebuah kesepakatan dan dijanjikan itu, sehingga siapapun yang melanggar itu akan dikenai sanksi, akan dikenai hukuman. Tapi kalau kaidah sosial mungkin hukumannya tidak berupa penjara atau denda, tetapi mereka punya cara masing-masing. Jadi mungkin ketika sampean melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar atau tidak sopan di masyarakat, ya masyarakat tidak serta-merta memukul kamu, tidak. Tetapi mungkin dia menjadi rasa-rasa, Anda dikucilkan, Anda dicap apa, oh Pak Ijo, pancet aja, oh saya sih, ya ajar. Kaidah sosial ini biasanya bersifat deskriptif. Jadi hukum masyarakat itu biasanya omongan kayak gitu. Kenapa sih kok mau jasane kok ngene? Kenapa sih kok kok ngene? Iki apa ceritane kok iso ngene? Iku biyen iku ono ceritane ngene. Sehingga muncullah ada yang sifatnya perspektif, menganjurkan. Mas, hati-hati nek lintang mriki. Karena apa? Mungkin antara jalan ini dan ini sering terjadi kecelakaan. Nggak tahu alasan ngopo, gak ngerti deh, tapi mungkin di situ sering terjadi. Entah itu karena geografinya atau aura mistiknya atau apa, sehingga orang ketika lewat situ harus hati-hati. Itu kan kabar-kabar kok, cerita-cerita kok, anjuran. Ya, bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi yang sering ada terjadi, sehingga masyarakat menghukumi atau membuat statement hati-hati kalau lewat situ. Seharusnya hukum ini ya bersifat umum. Biasanya hukum-hukum yang umum ya kok aja. Kadang itu ya gak mungkin hal yang khusus. Nek khusus ya sesingkana. Kayak kemarin cerita di Padi, yaitu ada sebuah tempat wisata yang mungkin lama tidak dipakai. Kemudian dipakai kok akeh kesurupan rek. Ternyata penghuni di situ merasa kenyamanannya terusik, sehingga dia minta kajian, minta upati pada masyarakat, sehingga masyarakat situ biar ada keselamatan ya. Akhirnya diadakan acara ruatan. Nah, ruatan itu kan aturan opo, yo gak wajib gak jane ya. Tapi kok kudu ono lah.
itu kan berarti ada kesepakatan warga dan itu sehingga kita juga masyarakat itu punya kesadaran sehingga hatinya tidak was-was, sehingga pas saja, tidak ragu dan itu sehingga harus diadakan ritual-ritual sehingga masyarakat menjadi tenang, tentram, pikirannya nggak was-was. Nah, sama halnya ketika kalian juga seperti itu. Jadi kalau Anda itu masih punya pikiran was-was, khawatir, ini nggak bebas pikirannya, ya akan berefek, berdampak kepada kesehatan Anda juga iya, psikologi juga iya. Artinya kita juga harus bisa menempatkan, ya wajar lah menungso itu imane nek turun. Kadang pas imane ngedon ya jadi jeweri, jadi pikirannya malah lemah, gampang emosi, gampang berangkanya. Jadi disinggung sedikit aja udah emosi gitu. Sisi mana nek waktu imane pas ke atas, santai aja. Bagaimana kita mengendalikan itu, bagaimana kita memahami itu, ya, kaidah di dalam masyarakat ini hidup dan tumbuh ada kalanya kepentingan manusia itu ya sama. Ada juga karena berbeda, ada juga karena bertentangan, sehingga muncullah kesepakatan, muncullah perdebatan. Mungkin di wilayah Reza wis jam 11 ngene iki biasa wis ono takbir, ono qiraat. Masjid itu dunekno Pak tipe. Ya. Jadi sadurunge waktu sholat tiba itu ada ritual qiraat, ngaji, pujian sampai tarhim, sampai ada azan, ada sholat, ada wiritan, semua menggunakan pengeras suara. Ya, mungkin sebagian masyarakat di lingkungan itu ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang nggak berani protes, sajane gak terima. Maka di situ muncullah hukum, muncullah kaidah. Iya jalan tengahnya. Apa salah mereka yang mengeraskan suara-suara persiapan untuk menjelang sholat? Yo, sajane nggih boten Pak. Nah terus masalahnya apa? Pak, waya-waya istirahat Pak. Ya nek pas kondisi ini sehat. Nah terus piye? Ya jalan tengahnya gimana? Yo ngene lho Pak. Kalau saya usul, ya nek wayahe sholat itu ritual-ritual seperti itu ya boleh lah kita sebagai umat muslim mempersiapkan untuk menuju sholat itu biar lebih khusyuk. Tetapi gak usah digunakan toa corong yang di luar, cukup didengar di ruangan masjid misalnya, tip internal lah, coro speaker itu sound dalam lah dipakai. Baru kalau azan, wah tujuannya apa? Mengingatkan yang tidur biar bangun ya. Kalau yang wiritan juga seperti itu. Nah, itu jalan tengahnya sehingga muncullah kesepakatan, muncullah kaidah aturan untuk membuat kesepakatan dan dijalankan. Nah, di dalam masyarakat juga terdapat norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma adat, ada norma sopan santun, ada norma hukum. Ya kalau kita bicara norma agama ya boleh. Kalau mungkin orangnya nyantri santri ya mungkin prinsipnya pertama di dalam memutuskan tindakan apapun pasti pertimbangannya adalah norma agama dulu. Ini boleh nggak ya? Haram nggak ya? Baru kedua hukum kesusilaan. Ini pantas nggak ya? Sopan nggak ya? Baru yang terakhir ini biasanya ngomong aturan negara. Kalau kemarin saya contohkan son nurut itu piye rek. Iki nek nurut hukum negara ya gak masalah Pak, gak ada undang-undang yang melarang itu. Nek kesusilaan piye? Nah masyarakat yo seneng karo ta Pak. Nah terus masalah ya apa?
yo ono kalane Pak yang mendengarkan itu bermasalah. Ya, mungkin kondisi kesehatannya kurang, atau mungkin bisa juga operasionalnya jadi ya ini ya larang Pak, masyarakat ya urunan. Ya dari berbagai pertimbangan itu tentunya harus ada jalan tengah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan mempertimbangkan yang namanya norma aturan-aturan tadi. Gak mungkin dari awal mempertimbangkan satu aturan, gak mungkin. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena apa? Mungkin adik-adik juga berhubungan, sehingga kita harus mempertimbangkan. Anda boleh pakai baju yang mahal, yang boleh, sama yang larang mungkin gede. Iya. Koyo pengacara dasine sepatune teko emas tahu. Sopo nglarang mungkin gede dhewe gitu loh. Tapi nek ngomong kesusilaan, ngomong sopan santun, pantes gae. Pantes masyarakat dalam kondisi menderita ini kon penampilanmu koyo ngono. Mbok prihatin titik pokok lah. Atau hukum negara juga tidak melarang. Ono tah hukumnya melarang kita memakai cincin yang nilainya sampai 4 miliar. Dasine tok regane 1 miliar. Tapi yang dipakai terus iya. Nah itu kan pertimbangan secara sosial, agama. Norma agama saja nih nggak boleh makro. Orang laki-laki nggak boleh pakai emas-emasan misalnya. Nah, kenapa? Yombo biar kan Nabi itu salah satu sahabat ketika membuat cincin dari emas langsung disuruh lepas uang. Tidak dijabarkan secara itu. Artinya orang-orang menafsirkan kaum laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan. Itu dalam contoh-contoh. Dalam norma agama, susila, adat, sopan santun, ada yang belum cukup mengatur semua itu, maka masyarakat seperti tertib lalu lintas, membuat perbuatan mencurigai, tersangka, atau mungkin perbuatan tidak pantas, atau bisa juga pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan istilah hukum negara. Jadi ini hukum adat wis gak ngatasi, gak mandi, ya gak dilakoni, ya hukum negara. Kenapa harus negara? Negara itu kekuatan memaksa secara sah. Nek susila terserah awakmu, resikonya tanggung dewe. Misalnya, Sela kenapa kamu pakai hijab? Ya, saya muslim Pak. Saya kan harus menjaga biar sopan. Saya coba misalnya nggak pakai hijab gimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin ada persepsi lain yang punya penilaian lebih, sehingga konsekuensinya masyarakat juga punya penilaian yang misalnya Reza pakai anting-anting boleh nggak? Sekarang mudah. Misalnya apa mau anting-anting siji begini, kan saya cowok jadi pakai satu saja. Tapi paling koncomu cuma Reza itu salah ini menang tapi yang melete. Itu hukum susila ini ngono muncul ya. Sopanan juga seperti itu. Gantengnya kemenyek. Wah itu pang. Gitu ya. Jadi agama itu sebagai peraturan yang memang kalau agama memang sumber hukumnya dari Tuhan. Sumber hukumnya dari Tuhan, wis gak kena di bantah, wis gak kena di nyang lek sajane. Tapi wong awak dhewe nek ada jadi nyang ae ya. Sajane wis gak iso ngrevisi, gak iso kok. Walaupun mungkin ada istilahnya di dalam agama kita
Mesir, ya, sehingga itu bisa disesuaikan. Sehingga ketika ngomong sunnah Rasul, nah, zamannya kan Nabi kan Android, mosok saya kini nggak Android haram. Zamannya kan Nabi gak ono sepeda motor Vario, ono unta, apa ya bang untuk kayak unta. Zaman Rasulullah gak ono kayak masakan nasi pecel rawon gak ono. Panganannya kan Nabi paling ya kurma, mbak sugo dikepel-kepeli. Kayak saiki, apa niku haram? Artinya ada sunnah-sunnah, ada hukum yang memang boleh ditafsirkan sesuai dengan kondisi dan wilayahnya, asalkan tidak menciptakan sebuah kemudorotan baru, jadi risiko baru. Wow, mungkin alasannya Pak cari ini kepepet gak apa-apa Pak, ya sakjane yang ngono rek. Misalnya lah apa contohnya apa Pak? Kita ini kan hidup di daerah salju Pak, daerah yang dingin Pak. Ini ngombe kopi tok kurang kuat Pak. Awak iki cek ini Pak. Nah terus cocoknya domeni bir Pak. Domeni alkohol Pak. Jadi kalau kita minum alkohol itu badan kita, suhu badan kita bisa bertahan Pak di lokasi itu. Tapi nih lokasi ini di Indonesia suhu ini ya, suhu panas, kok tambah domen alkohol, enggak belak kok. Nah, mungkin ada. Oke. Kemudian ada hukum kesusilaan. Kesusilaan ini adalah sumbernya dari masyarakat. Intinya adalah di hati nurani masyarakat. Kalau kalane masyarakat itu cuek, apatis. Darahmu ngomong darah guys California darah bebas. Masyarakatnya nasionalis, yoka santri nemen, yoka abangan nemen, ada seperti itu. Sehingga hukumnya juga ono si masyarakatnya lingkungan itu sih di masyarakatnya masih apa ya, kekuatan alam, harmoni alam itu masih diakui. Sehingga hukum-hukum kesusilaan di situ masih berlaku semua, etika di masyarakat masih berlaku di situ. Tapi ada juga daerah wis netral, saiki misalnya antara desa mek kutha wis gak ono, malah bahkan saiki generasi sekarang sudah berpresen genderuwo saiki wis tobat gak ono ya. Hilang. Kok iso hilang? Karah ambek merkuri Pak nek jaman ya. Iya nek biyen Pak kan lampu kan saiki ono merkuri ono sonhorke. Genderuwo ilang Pak, genderuwo mlebu nang ngene menungsone. Dulu ada penampakan diri wujud-wujud yang barangkali menyeramkan. Saiki wujudnya wahyu-wahyu lagi. Nah, itu kan perubahan sosial di masyarakat. Ada kalanya desa yang mengakui itu. Hukum kesopanan ini juga gunanya dari masyarakat juga. Timbulnya atau diadakan hukum kesopanan ini dimaksudkan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu biar saling menghormati. Jadi itu mau tingkat kesopanan, tingkat perilaku manusia juga ada batasnya. Wong ku yang duwe watak-watuk rek. Ya. Watak ingin oleh wong ku keras, wong ku emosian, wong sabar, wong santun. Maka biasanya muncullah hukum nilai sopan santun di masyarakat. Dan itu biasanya menjadi hukum kebiasaan di masyarakat. Misalnya kok ketika masuk ke desanya Reza sepatu harus dilepas. Loh kok aneh? Kampungmu zaman ini kok itu usum ae mlebu kampung sepatu ini dilepas. Ya iyalah, lah wong omahku ngene alas. Nek sepatu sampean gak sampean lepas, kepreset sampean, rusuh sepatu sampean. Lah lah apa? Bonge lho golo bicor. Lah, becek jeblok.
Nek gak sampean lepas eman sepatu sampean kotor. Wah, lazat. Tuwas aku wedi. Tiba ngono kampungmu, ternyata kampungmu cek do weso, di aspal, dicor. Sehingga kalau mau ke rumahnya harus dilepas sepatu. Nek gak dilepas eman sepatunya ya. Kotor nanti. Nah, setelah munculnya hukum kesopanan biasanya kalau kesopanan itu tetap dilanggar dan tetap diabaikan, maka muncullah namanya kaidah hukum atau norma hukum. Berarti nek kon dikandani gak kena iki ini kan dari sepatu dadi kon nyopot kok gak percaya. Wis akhirnya disepakati warga. Setiap warga yang masuk kampung harus lepas sepatunya. Dulu teman-teman saya kuliah sawet dari ngumur ya. Takut. Jadi teman-teman saya dari Jogja dan Semarang aneh kampung Musa. Musa aku nang mlebu kampungmu sepatu niku kudu dilepas, celananya harus bahkan nggak boleh pakai celana, pakai rok. Jadi cewek itu nggak boleh pakai celana jin. Iya kok nanti timbang sampai diusir sama ibu saya. Ternyata ketika masuk kampung saya wadasan yang bener. Dek mula konco marane kon nyopot sepatu nih lah dalanmu koyo ngene. Nah, waktu jalannya belum masih lumpur, masih apalagi kalau musim hujan. Nah, ya kejeblok men. Celana aja harus niku gak oleh iki ya rusuh. Nah, oh gendeng bener. Yang teman saya dari Kediri, oh hedian we. Pas aku mikir ya seperti itu. Nah, kalau sekarang ya bebas free, genderuwo hilang nih. Kalau lampu merkuri yang lampu LED kalau sekarang ya jalan aja sudah lebar dan dicor, pulang jam berapapun berani. Kalau zaman saya dulu habis maghrib lewat jalan situ gak berani nih. Wis siji yo dalane ngono ya suasanane aurane wis aduh. Dan teman saya kalau main ke rumah saya di atas jam 8 malam udah nggak berani lewat situ. Aku lewat situ disapa kucing yang ngado. Oh disapa kucing yang wedi ya. Dulu kan di wilayah Berangkal sana. Dulu sekarang wis tidak ada hilang semua. Tapi tempat-tempat yang dulu ditakuti sekarang malah berdiri warung serba 5.000. Wis genderuwo gak mecekak kabeh ngene ya. Kaidah hukum itu ketika hukum agama, hukum sosial, norma syariat, sopanan ini diabaikan, maka muncullah hukum norma hukum. Ciri norma hukum itu ada institusi yang membuat, artinya yang mensepakati. Berarti orang masyarakat, sapa sing aturan iki pamonge. Kok pamong lho ya wingi rapat ngome kepala dusun sepakati bahwa ini ditetapkan, ini ada aturan bagi siapapun yang melintas di kampung kita. Seperti itu. Atau bisa cukup kalau ngomong negara yang lebih besar ya, yang awalnya nggak ada peraturannya akhirnya ada peraturannya. Misalnya hari ini terkait dengan Sonhoreg misalnya, ya mungkin hari-hari ini belum ada peraturan yang mengatur tentang itu, tapi tidak menutup kemungkinan 3, 2, 4, 5 tahun ke depan ada aturannya. Boleh itu asalkan begini-begini. Kan sekarang sudah mulai muncul aturan itu. Nah, walaupun itu berupa edaran atau kebijakan atau himbauan dari institusi apa. MUI ngelarang, mengharamkan. Itu kan berarti muncul-munculnya norma hukum. Nah, ketika nanti MUI menyuarakan, kelompok masyarakat menyuarakan, akhirnya negara nggak peraturan.
Bupati membuat raperda peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan dan hari besar agama dan hari apapun terkait dengan perayaan masyarakat dalam penggunaan sound horeg misalnya. Boleh menggunakan sound horeg minimal 30 sub. Aduh, ampun. Akhirnya gak mesti nanggap karena kebebasan ya. Nah, ini dibatasi penggunaan minimal 6 sub. Ini ku ya jane 8 sub. Nah, akhirnya muncul peraturan. Jadi yang awalnya tidak ada aturan, akhirnya orang suara masyarakat, sopanan, akhirnya muncul pemerintah membuat sebuah keputusan. Nah, ketika peraturan itu ada, maka para penegak hukum boleh menegakkan peraturan. Misalnya hari ini gurung aturan, gurung edaran, polisi kok bubarno, ya apa ceritanya? Boleh nggak? Ya boleh Pak, karena gara-gara dan seperti ini. Tapi ya polisi ini digerutuk merek ya. Unekno, nek gak kok unekno. Buyarno. Fungsi daripada kaidah hukum itu bukan berarti melemahkan hukum atau norma adat, susila, agama, tetapi memperkuat. Sekali lagi memperkuat, mempertegas dari beberapa kaidah-kaidah hukum agama, susila, dan sebagainya. Jadi kenapa sound horeg kok ono peraturan di daerah misalnya? Yo cek tertib nek. Bukan berarti melarang masyarakat untuk melakukan karnaval sound. Tapi wong trene Pak jamane ya Pak. Ya nek biyen karnaval itu mek arah-arahan zaman awal-awal zaman kecil saya dulu karnaval itu paling sepeda hias, baju-baju pawai, saiki ada itu zamannya kan. Nah terus ya apa aturannya? Nah, ketika muncul peraturan itu berarti mempertegas, bukan berarti melarang, tetapi bagaimana itu biar tertib, biar tidak mengganggu yang lainnya dan semua terakomodir beberapa kendala persoalan-persoalan di masyarakat sehingga itu tetap terjadi. Dan nek dilarang ya apa larang. Akhirnya masuk sembunyi-sembunyi. Wis boleh pakai dengan catatan yang jalan di kampung maksimal 6 sub. Yang 8 sub sampai 30 sub tidak boleh keliling. Tapi oleh betul itu surat apa kan? Itu kan peraturan boleh. Artinya tidak melarang tapi boleh, tapi ditata. Karena dampak psikologi, dampak ekonomi juga besar ketika itu diterapkan di dalam masyarakat. Karena mungkin fenomena yang biasanya yang hal-hal seperti itu ya nggak bertahan lama. Bonek marini sonori menino apa maneh. Mungkin di era saya reformasi karnaval itu ya paling suara banter-banteran suara sepeda motor. Jadi dulu mosok peringatan Maulid Nabi keliling aweh sepeda motor nalpote diblok. Weng. Saiki sing pengen sing muni gak sepeda motor ya. Salone ya. Nah, itu sekarang seperti itu. Nah, ini perlu ada